Di sini Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana." Siapa orang yang akan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang hasan? Nah, dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa muamalah, qardul hasan, kita suka mendengar itu. Artinya pinjaman yang baik. Nah, pinjaman yang baik itu yang tidak pakai bunga. Disebut qardul hasan. Yang kalau pakai bunga itu yaitu mengandung riba. Tapi qardul hasan itu kita meminjam kemudian dikembalikan sesuai dengan besar pinjaman, itu disebut qardul hasan. Nah, kepada Allah juga disebutkan istilah qardul hasan. Artinya infak di jalan Allah. Kalau kita melakukan infak untuk keperluan apa saja, itu adalah sama dengan meminjamkan kepada Allah. Ah, Kemudian nanti istilah infak ini kan bahasa yang sangat umum, infak itu istilah umum, membelanjakan harta di jalan Allah. Nanti pembelanjakan itu ada yang menjadi disebut zakat, ada juga yang disebut dengan zakat atau sedekah sunnah, kan? Sedekah sunnah itu semuanya adalah itu menginfakkan harta di jalan Allah. Termasuk zakat fitri juga itu adalah masuk kelompok qardul hasan, meminjamkan kepada Allah atau infak di sini. Ataupun kita menginfakkan menafkahi keluarga, itu juga bagian dari qardul hasan. Jadi bagi kaum laki-laki itu adalah menjadi kewajiban kita berinfak. Infak di sini napakah, gitu, bahasa kita sehari-hari, napakoh. Napakoh yang kita berikan untuk kepentingan istri dan juga anak-anak itu bagian dari infak yang harus kita keluarkan. Dan itu wajib, infak wajib. Walaupun besarnya tidak ditentukan, tergantung kemampuan kita. Dipersilahkan. Tetapi kewajiban bagi seorang ayah berinfak, menginfaki keluarganya bagi istri dan anak-anak yang belum dewasa, yang belum bisa mencari pencarian sendiri. Tapi kalau bagi istri itu ya seumur hidup, selama kita masih hidup, itu menjadi kewajiban kita. Jadi tidak boleh dibalik. Istri yang berinfak kepada suami. Nah, kalau itu mungkin bisa saja terjadi, tetapi bukan kewajiban istri berinfak kepada suami. Tetapi menjadi pahala bagi istri. Silahkan saja kalau suaminya tidak malu gitu kan. Tapi harusnya tidak boleh. Harusnya yang menafkahi, membiayai kehidupan sehari-hari itu adalah suami. Wasahihu di hadis sahih disebutkan begini. Fakullu man anfaqa fi sabilillah biniyatin khalisatin wa zimatin sadiqatin dakhala fi umumi hadhil ayah. Siapa orang yang berinfak di jalan Allah dengan niat yang tulus dan itu sesuatu yang menjadi kewajiban bagi dia, maka masuk di dalam pengertian umuman ayat ini. Jadi kita meminjamkan kepada Allah, qardun hasan itu bukan berarti kita meminjamkan uang kepada Allah. Itu Allah tidak, bukan seperti itu pengertiannya. Tapi kita mengeluarkan harta ataupun kekayaan yang kita miliki sesuai dengan perintah Allah, diinfakkan. Bukan diinfakkan untuk dijadikan membeli minuman, diminum rame-rame, minuman keras maksudnya. Itu infak juga, tetapi infak di jalan yang salah. Dan itu tidak masuk qardul hasan. Nah, tapi kalau kita menginfakkan itu untuk kepentingan masyarakat dan di dalamnya ada syiar-syiar agama Allah, itu termasuk bagus di situ. Jadi man dzalladzi yuqridu qardan hasanan fayudhifahu. Allah pasti bahkan melipat gandakan. Ini janji. Jadi yang suka melipat gandakan itu adalah hanya Allah. Itu hanya tidak boleh ditiru oleh kita. Maka mengapa riba dilarang? Karena itu perbuatan Allah yang suka meribakan itu. Allah yang suka melipat-lipat gandakan tidak boleh ditiru oleh kita manusia. Tapi kita tahu sekarang perekonomian dunia semuanya sudah ribawi. Di Indonesia juga begitu. Kita tidak bisa melepaskan diri dari ribawi. Itu kelakuan Yahudi itu. Yahudi yang telah memulai riba. Itu bukan sekedar baru kemarin-kemarin saja kita mengenal ada tokoh Yahudi Adam Smith, tokoh ekonomi dunia.
yang sekarang menjadi teori-teori perekonomian itu didasarkan pada yang dikenalkan oleh Adam Smith seperti ya riba. Tetapi ternyata sesungguhnya riba itu sudah ada sejak zaman Nabi juga. Maka ada istilah dalam Al-Quran riba itu kan. Siapa yang memulainya itu Yahudi. Yahudi itu walaupun dahulu tidak punya negara, tetapi memengaruhi kehidupan kita sampai saat ini. Jumlah Yahudi itu sekarang Yahudi fisik maksudnya itu kisaran antara 15 jutaan orang gitu kan. Jadi lebih banyak bangsa Indonesia sampai 270 atau 280 juta. Tetapi perekonomian dunia termasuk Amerika Serikat, termasuk Eropa dan sebagainya itu mengikuti gaya Yahudi. Pakai ribawi itu. Tidak ada sekarang yang tidak menggunakan konsep riba. Walaupun sekarang ada bank syariah, tapi bank syariah juga mirip-mirip ribawi juga. Tidak semuanya murni syariah. Karena dalam syariah itu mesti berbagi keuntungan dan berbagi kerugian. Seimbang dalam syariah itu. Nah, apakah bank-bank syariah begitu? Kan tidak juga ya. Coba perhatikan, Pak. Memang sih kalau kita pinjam ke bank syariah, itu tidak bukan istilahnya bunga, bukan bunga, tetapi bagi hasil. Nah, bagi hasil ini tentu kalau rugi, tapi kalau untung, kalau rugi, apakah ada bagi hasil? Tidak juga kan? Tidak ada bagi rugi ya. Tidak pernah kita menerima kerugian bank. Padahal usaha itu namanya tidak selalu menguntungkan, mesti sekali-kali rugi. Tapi itu tidak pernah dibagi dengan kita. Nah, dalam mudorobah itu harus begitu. Kita memberikan modal kepada seseorang, kemudian dia mengusahakan, nanti yang akan itu harus lapor ini untung bagi berdua berapa persen tergantung kesepakatan. Tapi kalau rugi juga dibagi dua. Nah, itu tidak pernah di bank syariah. Demikian juga kalau kita mau pinjam ke bank syariah, sama seperti kita pinjam ke bank konvensional saja itu Pak. Walaupun istilahnya bukan bunga, kita harus mengembalikan sesuai dengan ada bunganya. Jadi bank-bank ya walaupun saat ini bank syariah itu memang tidak membiayai seperti pabrik alkohol, pabrik minuman keras, betul itu syariah. Jadi kesyariahannya itu hanya terbatas pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah itu tidak membiayai usaha-usaha yang bertentangan dengan syariah. Bagus dalam hal ini. Tetapi soal bagi hasilnya belum murni syariah. Walaupun ya silahkan lah. Itu mesti lebih baik dibanding kalau kita nabung di bank konvensional. Nah, tentu saja itu masalah besar, darurat. Kita tidak bisa mengubah dunia hanya sekelompok pengajian ini. Karena dahulu juga pernah di Depok itu ada Pak Jaim Saidi. Ya. Jaim Saidi itu transaksi antar anggota itu menggunakan koin emas, mata uang emas. Itu ditangkap polisi juga ternyata itu. Koin emas itu artinya menghindari riba. Kalau uang kertas itu pasti ada ribanya. Uang kertas itu ya apalagi rupiah itu turun terus terhadap dolar sekarang kan sudah 16 ribuan ya. Artinya nilai rupiah itu makin jelas makin turun. Kalau mata uang Arab Saudi, real ataupun dolar itu kuat gitu. Karena fundament perekonomian kita itu ya lemah. Dan sebagainya, itu Jaim Saidi dan kelompoknya malah ditangkap polisi. Karena itu memang melanggar karena di Indonesia itu hanya boleh bertransaksi menggunakan rupiah. Kalau menggunakan uang emas tidak boleh. Padahal tujuan dari kelompok ini untuk membebaskan diri dari riba. Tapi ya pemerintah tidak mengizinkan. Sehingga kita tetap dalam kehidupan riba. Nah, berarti apa yang harus dirubah? Ya pemerintahnya. Kan? Bagaimana mengubah pemerintah? Kemarin aja kalah kita memenangkan Anies kan. Yang memilih Anies tuh. Akhirnya kita berkelanjutan riba. Sulit kita itu. Jadi saat ini kondisi darurat. Kondisi perekonomian perpolitikan kita itu. Umat Islam di Indonesia belum pernah bisa memenangkan perpolitikan sepanjang Indonesia merdeka, bahkan sebelumnya juga. Kecuali zaman kerajaan barangkali dahulu. Itu masih ditegakkan syariat Islam itu. Tapi kalau sekarang ya kitanya juga begitu kan 58% menangnya itu. Artinya
begitulah perilaku umat Islam Indonesia itu. Masih belum perhatian dengan ajaran agamanya. Ajaran agama yang diamalkan hanya sekedar sholat, kemudian zakat, ya yang rukun Islam saja. Yang muamalahnya itu tidak terlalu peduli kaum muslimin ini. Nah, itu dan sebagainya itu panjang ceritanya, Pak. Saya kira cukup saja. Karena kemarin juga kita sudah kalah ya. Bagi yang memilih, yang tidak memilih ya itu berarti kemenangan sekularisme itu. Nah, di sini Allah menyatakan man dzalladzi yuqridu qardun hasan fayudha'ifahu lahu. Allah akan melipat gandakan. Jadi sekali lagi yang suka melipat gandakan itu adalah hanyalah Allah. Ya Rasulullah dalam sebuah hadis sebutkan begini. Abu Dahdah di sini istilahnya Abu Dahdah bertanya, wahai Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qard. Sesungguhnya Allah meminta atau mengharapkan dari kami itu al-qardu, pinjaman. Qala menjawab Rasulullah, "Na'am, betul. Ya Abu Dahdah, ya Abu Dahdah." Qala berkata Abu Dahdah, "Arini yadaka ya Rasulullah." Perlihatkan kepadaku tanganmu wahai Rasulullah. Qala maka Rasulullah menjawab, "Fatanawalahu yadahu." Rasulullah memberikan tangannya kepada Abu Dahdah. Ini qad aqradtu rabbi haiti. Aku telah meminjamkan kepada Tuhanku ini apa? Pagar gitu. Di mana di pagar itu adalah ada sitmati nakhlatan. Ada sejumlah 600 pohon kurma. Jadi pohon kurma itu dijejer 600 dianggap sebagai pagar. Nah, itu saya jadikan sebagai pinjaman bagi Allah gitu. Abu Dahdah berkata kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah di sini mengatakan ya Abu Dahdah wa naqalat minhum wasif yanha kam min udkin rodihun fil jannati Abi Dahdah. Artinya di sini betul inilah yang engkau telah berikan sebagai pinjaman Qardul Hasan kepada Allah itu engkau artinya yang tampak berupa harta benda didedikasikan untuk kepentingan jalan Allah. Dipinjamkan kepada jalan Allah itu bisa dianggap sebagai Qardul Hasan. Tentu kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Harta yang kita miliki dibelanjakan di jalan Allah untuk berbagai kepentingan. Tentu dalam hal ini, kalau pohon kurma buahnya bisa diambil dan bisa diinfakkan kepada masyarakat sebagai makanan pokok yang berlaku di Madinah saat itu. Untuk kepentingan kaum beriman. Itu dianggap sebagai Qardul Hasan yang diberikan kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Pada hari engkau lihat wahai Nabi, orang-orang laki-laki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman berjalan cahaya mereka itu di depan mereka dan juga di sebelah kanan mereka, kegembiraan bagi mereka semua. Pada hari ini jannatun, surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai mereka akan kekal. Artinya pada saat hari kiamat itu disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu akan mengeluarkan cahaya di sini. Ala qadarin a'malhum yamurruna ala siroti. Terutama pada saat mereka melewati sirot atau jembatan. Jadi kita percaya bahwa nanti di akhirat itu akan melewati jembatan memang penjelasan dari Nabi. Dari siapa itu? Dari Nabi, bukan karangan kita. Walaupun itu goib ya, kita tidak mengetahui. Maka itulah Al-Quran itu. Sangat visioner sekali, berbicara bukan hanya masa depan dalam kehidupan dunia, tapi masa depan di akhirat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tetapi Al-Quran menyatakan seperti itu karena itu dari Allah. Menggambarkan kehidupan di akhirat juga bagaimana. Nah, nanti orang-orang yang beriman itu akan mengeluarkan cahaya mereka dengan macam-macam di sini. Min nurhi mislul jabal. Ada yang cahayanya itu seumpama jabal. Jabal itu gunung. Artinya sangat bercahaya sekali.
Jadi orang satu tetapi bentuk kelihatannya seperti gunung besar karena cahayanya itu sangat terang mungkin gitu. Wa minhum man min nurhi misl nakhlah. Tetapi ada juga yang seumpama cahayanya itu sebuah pohon kurma. Jadi agak kecil barangkali pohon kurma itu. Tetapi ada juga mislu rojuli al-qaim. Ada juga orang yang cahaya itu ya sebatas orang berdiri itu saja keluar cahaya itu. Jadi bisa macam-macam di antara kita ini juga nanti bisa beda-beda cahaya yang keluar dari masing-masing kita bergantung kepada siapakah kita saat ini. Akan beda-beda di antara kita. Sama seperti pemahaman kita, pengertian kita terhadap suatu pengetahuan itu beda-beda, maka cahaya yang dikeluarkan dari diri kita juga beda-beda. Wadnahum nuran min nurihi fi ibhamihi yataqaddamuhu wa rotan. Ada juga yang cahaya itu keluar dari fi ibhamihi. Ibham itu ini, ibu jari gitu. Ibu jari kadang-kadang berkelap-kelip gitu. Mungkin seperti apa itu? Kalau malam itu suka ada cika-cika itu kan. Kelap-kelip cahaya itu kadang keluar, kadang tidak. Itu cahaya itu, Pak. Ada juga yang begitu. Jadi cahaya orang itu macam-macam. Ada yang sangat besar seperti gunung, kemudian sebesar pohon korma, ada sebesar dirinya sendiri, tetapi ada yang keluar hanya dari ibu jarinya saja gitu kan. Kelap-kelip. Ini disebutkan dalam penjelasan di sini. Menurut Ibnu Abu Hatim dan seterusnya. Di hadis Nabi disebutkan begini, minal mu'minin mayyudhi'u nuruhum minal Madinah, tetapi di antara kaum yang beriman itu ada orang yang mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya di sini di dalam Al-Qur'an dibedakan cahaya itu. Ada nur itu cahaya, tetapi nur itu adalah cahaya pantulan. Seperti bulan itu kan pantulan dari matahari itu nur bulan. Maka disebut munir gitu kan. Tapi kalau matahari itu adalah cahaya yang keluar sendiri itu disebut dia. Dia itu cahaya yang sumbernya langsung. Nah, di sini dari orang-orang beriman itu sumbernya langsung dari orang beriman. Jadi bukan nur lagi. Tetapi di sini mayudhi'u, orang yang mengeluarkan cahaya. Cahaya itu ya disebut nur, tapi sumbernya dari dirinya sendiri. Nah, ada yang cahayanya itu minal Madinah ila Aden, yang menyorot dari Madinah ke Aden. Aden itu di daerah mana? Yaman ya. Madinah ke Yaman itu kan jauh, puluhan kilometer, bahkan mungkin ratusan. Tetapi cahaya seorang itu bisa menyorot sampai dari Madinah ke Aden. Itu kata Nabi ini. Saking besarnya cahaya. Mungkin kalau sekarang seperti sinar laser. Sinar laser itu kan fokus ya, tidak terpecah. Kalau cahaya lampu begini kan terpecah. Tapi kalau laser kita sorotkan itu fokus terus kemanapun tetap aja. Kalau malam-malam suka ada yang sorot-sorot itu laser. Sinar laser yang tidak terpecah. Kalau kita nyorot baterai saja itu mesti pecah. Tapi kalau laser itu tetap jarak berapa kilo pun tidak sampai pecah. Kecuali kalau sudah terlalu jauh. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi dari Madinah ke Aden itu puluhan kilo bahkan ratusan kilo, cahayanya tetap memancar. Atau bahkan baina Son'a ke San'a. San'a itu ya kota di Yaman juga kan, jauh dari Madinah ke San'a waktu itu. Begitulah orang-orang yang beriman, man yudhinu kodamahi, mereka juga ada yang mengeluarkan cahaya itu dari kedua telapak kakinya gitu kata Nabi. Maudhi kodamaihi di dua tempat kedua telapak kakinya mengeluarkan cahaya. Nah, kemudian innahum maktubuna indallahi bi asmaikum, nanti Allah akan mencatat atau memanggil kita semua itu dengan nama-nama kita. Jadi kalau nama kita sudah dikenal saat ini, Allah juga mengenal nama kita itu, Pak. Dan tidak akan salah. Apakah nama itu tidak unik? Memang tidak unik ya. Kalau nama itu. Karena nama kita bisa sama dengan nama orang lain. Apakah yang maksud siapa? Tentu Allah punya ID tersendiri nantinya. Samping nama. Kalau nama itu tidak unik, tetapi itu yang akan menjadi panggilan bagi kita. Karena nama kita bisa macam-macam, apalagi nama Asep itu pasaran di mana-mana banyak ya. Yang mana Asep yang mana? Tentu saja ada ID tambahan nanti unik.
sehingga tidak akan keliru. Wasimakum wahulakum wanajwakum wa majalisakum. Jadi begitu Allah akan memanggil bulan demi bulan yang nanti akan mengalir cahaya dari diri masing-masing itu sesuai dengan kapasitas atau perilaku kita selama di dunia ini. Dan itu pada saat di Sirot terutama. Wallahu alam itu nanti seperti digambarkan di padang mahsyar itu jarak matahari dengan padang mahsyar itu dekat. Kalau sekarang kan 150 juta kilometer menurut perhitungan para astronom itu. Jarak matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. Kadang-kadang kita kepanasan juga. Bandung yang biasanya dingin ya suka panas juga itu jarak 150 juta kilometer. Kalau nanti itu lebih dekat lagi. Bahkan saking dekatnya, ya kalau dekat seharusnya terbakar kita itu, habis gitu. Tapi ini di akhirat bukan terbakar, tapi mengeluarkan keringat sehingga keringat kita itu kita sampai berenang di keringat kita sendiri, atau ada yang sampai lutut, ada sampai tenggelam di keringat dan sebagainya itu macam-macam. Itu juga gambaran tentang bagaimana waktu kita hidup di dunia ini. Tergantung mau sampai mana. Karena mataharinya didekatkan. Nah, kalau matahari didekatkan harusnya hancur kan ya. Coba kita jangankan jarak 150 juta kilometer, 100 juta saja misalnya. Itu kita tidak akan tahan. Tapi itu kalau kita hidup di dunia ini. Kalau di akhirat, Allah menguatkan, mungkin tidak hancur. Tapi merasakan keluar itu keringat. Dalam sebuah hadis disebutkan begini. Dari Nabi SAW, Qala berkata Nabi, Anna awal man yu'zanu lahu yamal qiyamati bisujud. Aku adalah orang pertama yang diizinkan pada hari kiamat untuk melakukan sujud kepada Allah. Wa awwalu man yu'dzanu lahu bi raf'i ra'sihi. Dan aku adalah orang yang pertama kali untuk mengangkat kepala. Artinya dari sujud. Panduru min baini yadayya wa min khalfi. Maka orang-orang itu pandoro, maka menunggu orang-orang yang ada di belakang di depanku itu. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, maka aku mengenal pa'arifu ummati min bainil umami. Aku mengenali umat-umatku di antara umat-umat yang lain. Kemudian ditanya, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umami? Bagaimana engkau mengenali umatmu wahai Nabi di antara umat-umat yang lain? Jadi pada saat itu makhluk-makhluk atau manusia itu pada semuanya bersujud dalam arti mungkin tidak mampu mengangkat kepala itu. Tapi Nabi yang pertama kali mengangkat kepala dan melihat demikian banyak makhluk saat itu, manusia maksudnya. Nah, kemudian ditanya, bagaimana wahai Rasul engkau mengenali di antara umat itu ada umat-umatmu? Di sana kan ada umat Nabi Nuh, ada juga umat engkau. Kata Nabi, a'rifuhum hajjaluna min asaril wudu. Aku mengenali umatku itu karena adanya colat atau sinar akibat bekas wudhu. Jadi kita akan dikenal oleh Nabi itu bukan karena Nabi kenal dengan kita, tapi ada tanda-tanda dari wajah kita keluar pancaran sinar bekas-bekas wudhu. Nah, dari situlah Nabi mengenali itu adalah umatku. Sehingga dalam hal ini bekas wudhu itulah menjadi ciri utama bagi umat Nabi SAW sehingga kita nanti bisa dikenali. Maka sering-sering wudhu, artinya sering sholat juga. Gitu kan. Karena di samping bekas wudhu juga min astaris sujud, dari bekas-bekas sujud. Bekas sujud artinya sering sholat. Insya Allah akan dikenali oleh Nabi. Dan kita diakui sebagai umat Nabi. Walayakun li adin mina umami gueruhum. Dan tidak ada salah seorang di antara umat-umat lain selain dari umat Nabi SAW. Wa aribuhum yutuna kita kutubahum bi aimanihim. Dan aku mengenali kepada umatku itu nanti apabila diberikan kitabnya itu dari sebelah kanan. Bi aimanihim, dari sebelah kanan diberikan kitabnya itu. Jadi ada catatan juga, Pak. Mungkin seperti rapot lah kalau sekarang. Kita sekolah mesti punya rapot. Atau kita bekerja juga sebagai karyawan kan ada penilaian. Sebagai dosen juga dinilai kita, Pak. Sebagai guru juga dinilai saat ini. Dinilai secara pribadi.
Nah, ternyata itu juga yang akan dilakukan nanti di akhirat. Jadi masing-masing kita ini akan ada penilaian, ada bukunya, buku laporannya. Nah, nanti Nabi mengenali umat Nabi SAW itu akan diberi kitab catatan amal mereka itu dari sebelah kanan. Wa ripuhum bisimahum fi wujuhim, dan demikian juga akan dikenali ciri-ciri mereka di wajah-wajah mereka. Wa arifuhum binurihim yas'a baina aydihim, dan dikenali dengan cahaya tadi yang memancar di depan mereka. Terutama dari anggota bekas sujud kita ini atau bekas wudhu ya. Itu akan memancarkan sinar-sinarnya. Akan dikenali kita sebagai kaum muslimin. Sesuai dengan perintah atau firman Allah, wabi aimanihim, dari sebelah-sebelah kanan mereka memancarkan cahaya. Paman utiya kitabu biyaminih, siapa orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, busyrakumul yaum, itu kegembiraan bagi mereka pada hari itu karena disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya air. Sampai saat ini bisa diperhatikan seperti di mana di Abu Dhabi itu ya. Itu dibangun gedung-gedung tinggi, ada Al-Burj Al-Khalifah di Doha, Qatar gitu. Atau di negara Timur Tengah sekarang sudah gedungnya itu pencakar langit. Di antara pencakar-pencakar langit itu sekarang memancar air mancur yang bisa bisa joget. Kalau dulu di Monas itu Pak, di Monas Jakarta ya. Kalau sekarang di tanah yang tadinya tandus mengalir air-air mancur ya pakai mesin tentunya yang bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi mainan. Air mancurnya tidak hanya mancur tapi bisa ada irama musiknya gitu. Nah, itu menjadi tempat kesenangan manusia di mana dengan air. Kita juga senang kan kalau main ke di situ ada air mancur, senang gitu. Dan dimanapun itulah tempat-tempat kesenangan manusia. Maka Allah di sini surga digambarkan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Karena itu salah satu kesenangan manusia dengan air itu. Yang sekarang dibuktikan tadi itu di Timur Tengah yang dahulunya kering kerontang tidak ada air yang mengalir, sekarang banyak air mancur. Artinya itu bukti bahwa manusia itu senang dengan air. Maka Allah di sini juga menggambarkan surga yang Allah janjikan itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana bentuknya? Nanti sungainya bukan hanya dari air, tetapi juga dari susu, dari madu, dari arak, dan sebagainya. Macam-macam. Apakah bisa dipancarkan seperti air mancur yang kita kenal? Tentu jauh lebih hebat, lebih dahsyat dibanding dengan yang kita kenal di dunia ini. Kemudian, waduh, waktunya sudah pukul 6. Dipercepat saja nih Pak, saya lewat saja. Ayat terakhir saja di sini. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa manazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Apakah belum datang kepada orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan an takhsha qulubuhum. Nah, ini kalau khusyuk itu adanya di hati. Walaupun itu memang bisa dikonstruksi dari jasad. Nah, seperti sholat khusyuk itu adalah itu urusan hati, nggak sulit kita itu. Bagaimana mau sholat khusyuk itu? Apakah harus susah? Ada ingatan kita itu mesti kemana-mana kan? Ingat saja kemana. Walaupun kita sedang sholat, ingatan itu bisa di pasar, bisa di Jalan Cikutra tuh Pak. Waduh, tadi saya beli surabi Jalan Cikutra, padahal sedang sholat kan itu ya. Sulit itu. Jadi urusan hati. Jadi hati yang bisa khusyuk itu adalah anugerah karunia Allah. Sulit diprogram. Hanya orang-orang yang Allah pilih saja bisa khusyuk. Sehingga, tapi kalau berusaha untuk khusyuk ya silahkan saja. Tetapi belum tentu dapat khusyuk itu. Sehingga saya protes kemarin, sholat khusyuk itu tidak ada perintahnya. Betul, Pak. Tidak ada perintah untuk khusyuk. Karena itu, silakan baca di Al-Quran. Adakah perintah untuk khusyuk? Tidak ada. Yang ada itu adalah berita, kalimat berita saja. Dan itu mesti umumnya untuk jamaah.
Artinya khusyuk itu baru bisa kita peroleh jika sholat berjamaah. Jadi yang paling utama bagi kita yang bisa diusahakan itu sholat berjamaahnya. Sholat berjamaah insya Allah bisa dapat khusyuk di situ. Tapi kalau sholat sendiri agak sulit. Sehingga yang paling diutamakan itu harusnya sholat berjamaah gitu loh. Khusyuk itu nanti Allah karuniakan kepada kita. Walaupun bisa diusahakan. Tapi yang jadi urusan kita itu adalah bagaimana berjamaahnya. Silahkan lihat di Al-Quran semuanya tidak ada perintah untuk khusyuk. Tetapi bahwa berita khusyuk itu, kalimat berita, betul banyak. Berbahagialah orang-orang yang khusyuk misalnya. Bagus tuh. Tapi apakah setiap kita bisa dapat khusyuk? Belum tentu. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah pilih. Ya, menurut saya lebih utama kita mengkampanyekan sholat berjamaah. Karena di berjamaah itulah bisa khusyuk. Tapi kalau sholat sendirian agak sulit. Kalau sholat sendirian suka lupa jumlah rakaat. Ini rakaat ketiga atau keempat. Kan suka begitu kita itu. Walaupun sholat subuh itu Pak. Sholat subuh silahkan. Hanya 2 rakaat. Tapi kadang-kadang lupa juga. Apakah sudah 2 rakaat atau masih 1 rakaat. Tapi kalau sholat berjamaah kan saling memberitahu. Ya. Kalau imamnya lupa diberitahu oleh jamaah. Kalau jamaahnya lupa ya ada imam. Jadi aman. Jadi kalau sholat sendirian itu boro-boro khusyuk. Bilangan sholat aja kita kelupaan. Antah syaqlubuhum li dzikrillah. Aitalinu inda dzikri wal mau'idati wasma'il Qur'an. Jadi seperti itu pengertian khusyuk itu. Kemudian inna awwala ma yurfa minan nasi al khusyuk. Sesungguhnya perkara yang akan diangkat dari manusia itu adalah khusyuk. Ya, khusyuk itu yaitu tadi sama seperti ilmu paroid, ilmu waris. Ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah itu adalah ilmu waris. Padahal waris itu perintah Quran, Bang. Sampai menggunakan kata-kata yusikumullahu fi auladikum lidzakari min suhatusain. Allah berwasiat. Kita kan menyebut kalau ceramah itu tausiah. Karena itu nilai sakralitasnya lebih tinggi kalau ceramah itu kan. Nah, kalau kita mengatakan wasiat itu sakralitasnya tinggi, Allah juga menggunakan berwasiat Allah kepada kalian untuk tadi mengurus, membagikan harta itu sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, kata Nabi itu yang pertama diangkat. Coba sekarang, banyakkah kaum muslimin yang mempraktekkan ilmu waris? Saya kira banyak yang tidak peduli lagi sekarang. Sedikit sekali itu. Yang diurus itu adalah tahlilan saja. Kan? Ya walaupun silahkan saja, boleh-boleh saja. Tapi pada saat untuk membagi waris malah tidak suka. Baru waris yang diberikan setelah 10 tahun meninggal. Wah itu repot itu. Harusnya waris itu segera dibagikan supaya tidak repot. Dan ini melanda kita kaum muslimin di mana-mana. Bukti kata Rasulullah akan diangkat ilmu waris itu paling awal. Ketidakpedulian dari kita itu begitu. Nah, kalau saya dari sekarang juga saya sudah membuat skema. Kalau saya meninggal, bagaimana membagikan waris? Saya sudah buat tulisan. Jadi nanti keluarga saya silahkan dibaca tulisan saya. Saya sudah mati itu tidak bisa berkata-kata lagi. Tetapi bagaimana cara membagi warisan? Gini, saya sudah menulis dan sudah sampai 7 versi. Karena versi 1 pada saat masih ada ibu bapak saya begini caranya. Nah, kemudian versi berikutnya ibu bapak sudah meninggal jadi lain. Kemudian nanti ada saudara saya meninggal, jadi lain lagi membagikan. Jadi sampai sekarang sudah 7 versi cara membagikan waris. Nah kalau Bapak Ibu mau membuat juga boleh. Karena kalau kita sudah mati, sudah meninggal, tidak bisa berkata-kata lagi. Kan? Jadi mendingan ditulis dari sekarang. Kalau menurut saya. Supaya nanti pada saat kita meninggal aman. Gitu. Ya, bagi kita sudah tidak ada masalah sebetulnya. Tapi bagi orang yang hidup kadang-kadang tidak mau membagikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan, kita ketahui. Nah, supaya kita tetap mengamalkan ilmu waris tadi. Jangan sampai, karena perintah waris itu sama dengan perintah sholat. Sama-sama wajib, harus diamalkan, harus dilaksanakan. Nah, tadi itu urusan muamalah
kadang tidak kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baru sebut seorang muslim itu kalau sudah sholat saja, tanpa memperhatikan sholatnya bermanfaatkah dalam kehidupan, belum tentu juga kan. Sekedar sholat saja, sekedar puasa saja, sekedar rame-rame saja bulan Ramadan. Setelah itu Pak, dadah saja bulan Ramadan kan, tidak ada bekas-bekasnya. Masjid kembali sepi, gitu ya, tidak ramai lagi. Karena tadi itu tidak ada bekas di dalam diri kita. Padahal ciri bahwa suatu amalan ibadah itu diterima Allah, itu ada bekasnya. Bekasnya artinya kalau sudah haji, makin rajin berjamaah, karena waktu di Mekah atau Madinah, kita itu marah kalau ketinggalan sholat jamaah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi setelah tinggal di Indonesia tidak pernah marah lagi pada masjid di depan rumah gitu kan. Harusnya marah kita kalau atau kita kesal kalau tidak ikut berjamaah. Kalau orang haji yang berhasil pasti akan selalu berjamaah. Tapi kalau hajinya sekedar haji lunak, wah ya begitulah, akan ditinggalkan saja. Atau umrohnya juga begitu, hanya sekedar seremoni saja. Demikian juga puasa akan membekas, akan memberikan tambahan-tambahan. Nah, tentu saja ini perlu kita sadari dan kita mohon kepada Allah supaya ada bekas-bekasnya. Tidak bisa kita sendiri, itu memang hanya karunia Allah. Dan karunia itu diberikan kepada orang-orang terbatas. Tidak banyak. Coba perhatikan di kita. Adakah yang selalu memperhatikan ajaran Allah? Tidak selalu. Walaupun dia itu ya sama-sama kita mengkaji, mempelajari Al-Quran. Apakah selalu perhatian dengan ilmu waris? Belum tentu ya. Supaya kita nanti di akhirat itu makin banyak cahayanya, maka amalkan apa yang sekemampuan, tentu saja Pak, sekemampuannya. Kemampuan yang bisa kita amalkan, kalau yang tidak mampu ya sudah, karena batas ketidakmampuan. Ini sebetulnya kita masih mampu, tidak mau karena malas. Nah itu penyakit malas itu sebetulnya. Tapi kalau ketidakmampuan itu Allah maklumi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memaksa kecuali sesuai kemampuan. Batas kita masih mampu, insya Allah bisa mengamalkan. Tapi kalau tidak mampu, sudah itu sebatas kemampuan kita tidak bisa dipaksa. Ini punten, ini sebagai renungan saja Pak ya. Renungan bagi kita semua, tentu saja akan tersinggung Pak. Yang namanya dakwah itu pasti menyinggung. Bagi mereka yang tidak sejalan, pasti menyinggung. Tapi bagi kita yang sejalan dengan jalan dakwah, itu diingatkan. Bagi mereka yang selama ini tidak sejalan, akan tersinggung. Dalam hal ini saya mohon maaf saja. Saya juga tersinggung oleh kata-kata saya sendiri. Banyak hal yang belum bisa saya amalkan dengan baik. Nah, kemudian, mesti ada akhirnya. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah tadi berjanji yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan. Walahum ajrun karim, akan memperoleh pahala yang sangat mulia. Kemudian walladzina amanu billahi wa rasulihi wa ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Allah, mereka itulah orang-orang yang siddiq. Wasyuhada inda rabbihim, dan kaum syuhada di sisi Tuhan mereka ada pahala dan cahaya mereka akan. Nah, dalam hal ini ditanyakan lebih tinggian mana derajat orang siddiqun dengan syuhada. Nah, di sini disebutkan Faroko baina siddiqin wa syuhada'i padahal annahuma sinfani wala syakka anna as-sadiqa a'la maqaman minasyahid. Sebutkan di sini dibedakan antara kaum siddiqun dengan kaum syuhada. Bahwa keduanya adalah sifat. Artinya sifat itu melekat pada diri seseorang. Dan tidak sakwa sangka lagi, tidak ragu lagi bahwa annas siddiqo, sebenarnya orang yang siddiq itu a'la maqaman, lebih tinggi kedudukannya minasyahid, dari orang syahid. Jadi siddiq itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan syahid. Sehingga kalau kita sebut Abu Bakar As-Siddiq, itu kedudukannya sangat tinggi beliau itu ya. As-Siddiq dibanding dengan As-Syahid. Itu menurut penjelasan di sini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Sebutkan bahwa As-Siddiq itu lebih tinggi kedudukannya dari syahid.
kita bisa membacanya juga dalam sebuah hadis sebutkan begini. Rasulullah bersabda, Inna ahlal jannati la yatarawuna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya bahwa ahli-ahli surga itu bisa melihat ke ahli ghurab, ahli surga yang lain, sebagaimana engkau bisa melihat kama tataruna kaukab ad-durriyul ghabira fil ufuqi mil masyriqi awil maghrib. Seperti bisa melihat itu bintang-bintang ya, bintang-bintang yang ada di ufuk dari timur sampai ke barat. Karena tentu saja sinarnya bisa beda-beda karena kelebihan satu dengan yang lain. Artinya di surga itu sendiri itu ada tingkatan-tingkatan, tidak sama tingkatannya itu. Kaum siddiqun barangkali itu di surga yang sangat tinggi dan orang yang ada di surga tinggi itu bisa melihat ke surga yang lebih rendah gitu. Sebutkan begitu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana kita tempatnya wallahu alam. Kita hanya memohon kepada Allah supaya kita jadi penghuni surga saja barangkali begitu. Jangan sampai masuk ke dalam neraka karena pasti tidak akan kuat. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, Inna arwah syuhada'i fi hawasidit tayrin hudrin tasrufil jannah haitsu sya'at. Sungguhnya roh-rohnya kaum syuhada, syahid, itu berada di burung-burung yang hijau, yang mana burung-burung itu berkeliaran di surga kemanapun mereka mau. Matawi ila tilkal konadil. Kemudian mereka itu ya bermain-main di surga sesuka mereka sebagaimana dibawa oleh burung-burung yang terbang tadi. Roh-roh orang syahid. Jadi berdasarkan hadis ini hadisnya sahih ini, hadis Bukhari Muslim, bahwa surga itu sudah ada. Dan sekarang sudah di mungkin bukan ditinggali tapi sekedar tempat bermain dahulu untuk kaum syuhada. Jadi hebatnya syuhada itu seperti itu apalagi siddiqin. Siddiqin itu kedudukannya lebih tinggi dibanding kaum syuhada. Nah, kaum syuhada saja pada saat sekarang di alam kuburnya mereka bisa bermain-main ke surga, bisa melihat lihat surga dengan dibawa oleh burung-burung yang berwarna hijau gitu istilah di hadis di sini. Mereka bisa main-main di sana menikmati keindahan surga saat ini. Sehingga pernyataan bahwa surga itu sudah ada atau belum, kalau berdasarkan hadis ini sudah ada. Demikian juga seperti pernyataan bahwa Fir'aun itu setiap hari diperlihatkan neraka. Artinya di alam kuburnya. Berarti neraka pun sudah ada saat ini. Saya kira itu saja mungkin penjelasan terlalu siang. Oh, silakan, silakan, Pak.